Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk membuka wawasan, memberi wawasan tentang peternakan sapi. Nah, ada dua cara peternakan sapi, yaitu pertama breeding sapi atau pembibitan sapi, yang kedua penggemukan sapi. Lebih untung mana dari pengembangbiakan sapi dan dari pengembangan sapi di video ini? Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like, komentarnya kami nantikan. Terima kasih. Baik sobat semuanya, di sini saya akan memberikan wawasan tentang untung mana pilih breeding sapi atau pembibitan sapi, pengembangbiakan sapi, atau kita memilih penggemukan sapi. Nah, kalau penggemukan sapi beda dengan breeding sapi atau perkembangbiakan sapi. Kalau breeding sapi, contoh yang ada ini, yang jelas kita harus siapkan membeli sapi betina yang siap bunting. Jadi kita menyiapkan bibit indukan sapi yang siap hamil, gunanya nanti bisa kita IB-kan ke petugas IB. Nah, nanti kalau sudah hamil nanti menghasilkan. Dan juga kelebihan dari sistem breeding, kalau kita mempunyai jiwa slow atau jiwa santai, cocok sekali kita pilih breeding sapi ketimbang penggemukan sapi. Kenapa? Karena hasilnya itu kayak dari sapi belum hamil 1 tahun terus melahirkan 1 tahun baru ada hasil. Beda kalau dengan penggemukan sapi, itu harus siap. Penggemukan sapi harus siap makannya, comborannya, sentratnya, segala macam untuk menyokong agar sapi itu gemuk. Nah, kalau di breeding sapi ini sistemnya santai, memang dia tidak harus tergesa-gesa mendapatkan hasil. Kelebihannya satu tadi, dia santai, kita nggak butuh modal yang besar, yang cepat harus ada. Kalau sapi ini kita beli sapi satu, apalagi beli sapi hamil, kayak di video sebelumnya itu kan Pak Yono itu membeli sapi kebuntingan 4 bulan. Setelah dipelihara 5 bulan, sapinya beranak, sapi betina. Nah, sapi betina super lagi, itu nanti dijual sudah dapat hasil. Beda dengan kalau kita penggemukan itu kita beli 2 ekor sapi yang harga 15 juta sampai 20 juta, itu rata-rata dipelihara 3 sampai 5 atau 6 bulan. Nah, nanti langsung dijual, kelihatan hasilnya. Misalkan dibeli harga 15 juta, nanti jualnya di 5 bulan yang akan datang bisa 25 atau di bawah itu sedikit atau di atas 25. Resiko dari kita membeli sapi betina itu biasanya banyak risiko, karena susah ditebak juga. Misalkan sapi betina itu yang normal, misal cepat bunting. Beda kalau sapi betina itu majer, jadi bolak-balik, seperti pengalaman teman saya itu sampai 5 kali IB bahkan lebih, kok belum bunting-bunting sapinya. Itu tambah lama lagi, resikonya seperti itu. Jadi kita mau mengembangbiakan sapi, tetapi kok sapinya nggak mau bunting-bunting, nggak hamil gitu. Untuk kelebihan dari penggemukan sapi, itu lebih cepat mendapatkan hasil. Mulai dari membeli sapi untuk digemukkan, setelah beberapa bulan langsung bisa dijual, bisa 2 kali lipat dari modal awalnya, ataupun nggak sampai 2 kali lipat, seperti contohnya pengalaman teman saya namanya Hasan. Beliau itu memelihara sapi, misalkan beli sapi 15, nanti 2-3 bulan dia lepas
dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nanti membeli lagi sapi berapa ekor untuk penggemukan, setelah berapa bulan dijual. Jadi lebih cepat, instan keuntungan yang didapat. Nah, sampai-sampai dia itu pernah membeli sapi untuk digemukan, baru saja datang depan rumahnya, masih di atas mobil, itu sudah ditawar orang, dibeli orang, bahkan belum sempat turun ke kandang dan pindah mobil saja. Itu salah satu keuntungannya. Nah, tapi jarang ya. Jadi kebetulan dia mau beli sapi, baru mau diramut, sudah dibeli orang, tapi dia tetap untung dari hasil jual beli itu. Nah, kekurangannya dari penggemukan itu, kita harus siap banyak uang ya, modal besar. Kita harus siap makanan yang untuk menyokong agar sapi itu cepat gemuk, yaitu harus siap modal besar. Contohnya kita harus siap makanan comboran. Yang inti video ini, silakan sobat mau melihat dari segi modal Anda kalau mau memelihara breeding sapi yang tidak tergesa-gesa, tidak butuh modal yang sangat besar, bisa memilih breeding. Tapi kalau mau cepat dapat hasil instan, pilih yang penggemukan. Semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya. Seperti di video channel ini ada orang yang berhasil sukses di bagian breeding sapi, dan ada juga yang berhasil di penggemukan sapi. Baik sobat semuanya, itu tadi penjelasan tentang breeding sapi dan penggemukan sapi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat semuanya. Seperti biasa, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih.